Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan simulasi konseling behavioral teknik penguatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu yang terdiri dari Azizah, Greta Puja Larasati, Karisma Gigih Kurniawan, Siti Risalati Ningsih, Yan Indraprasti Sutarta. Sebelum melakukan simulasi konseling behavioral teknik penguatan, saya akan memaparkan mengenai ringkasan masalah konseling. Demikian ringkasan masalah konseling. Greta adalah salah satu mahasiswa semester 5 di salah satu universitas negeri yang ada di Malang. Dia cukup aktif dalam kegiatan di dalam dan luar kampus, yang mana mempengaruhi pola hidupnya. Untuk dampak yang sangat nyata mulai dirasakan Greta pada semester 5 ini, mulai dari sering sakit, mudah lelah, serta menurunnya semangat untuk kuliah. Greta lebih terfokus dengan kegiatan organisasi di luar kampus yang banyak dilakukan ketika malam hari, di mana waktu yang seharusnya dijadikan untuk istirahat menjadi waktu untuk beraktivitas. Sehingga pola hidup Greta dapat dikatakan terbalik dengan orang normal lainnya. Bukan hanya itu saja, Greta juga memiliki kebiasaan yang tidak bisa tidur setelah lewat jam 12.00 waktu Indonesia Barat, jam 12 malam. Akan tetapi Greta dapat tidur ketika jam memasuki pukul 04.30, dan itu berjalan sejak SMA hingga sekarang. Ketika lingkungan Greta yang sekarang jauh dari orang tua, membuat dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan yang pada kenyataannya dilarang oleh keluarga sejak mengalami cedera sewaktu SMA, yakni futsal serta bela diri. Komunikasi yang kurang intensif untuk akhir-akhir ini menambah Greta untuk menghabiskan waktu dengan teman-teman dalam organisasi dan ekstra. Untuk perkuliahan, Greta tidak mengalami kesulitan yang terlalu berlebihan. Akan tetapi, dia memiliki peraturan yang mana semua kegiatan dan tugas harus selesai dalam satu waktu tertentu, sesuai yang Greta jadwalkan, apapun kondisinya serta keadaannya, dengan alasan bahwa tugas untuk hari ini harus selesai hari ini juga. Jika tidak, hari-hari yang selanjutnya akan semakin banyak dan menumpuk. Teman-teman yang sejak SMA dengan Greta juga ikut dalam organisasi dan ekstra yang sama dengan dirinya, sehingga Greta dapat menghabiskan waktunya seperti masa SMA. Demikianlah ringkasan masalah konseli. Sekarang marilah kita saksikan bersama simulasi konseling behavioral teknik penguatan, yang mana konselor diperankan oleh Siti Risalati Ningsih, sedangkan konseli diperankan oleh Greta Puja Larasati. Selamat menyaksikan. Mbak Greta, waalaikumsalam. Jadi, silakan masuk. Kok sendirian aja, Bu? Ya, mari. Silakan duduk, silakan cari tempat duduk yang senyaman mungkin. Di sini aja, ya, boleh? Iya, boleh. Gimana, Greta sudah nyaman duduknya? Ya, alhamdulillah, Bu. Nyaman sekali. Enak sekali ruangannya. Iya, memang sengaja Ibu menata ruangan ini senyaman mungkin agar nanti konseling Ibu yang datang kemari main-main ke ruangan konseling bisa betah dan nyaman. Ibu sibuk nggak, Kak? Kayaknya sibuk banget ini. File-file apa sih, Bu? Enggak, ini kebetulan Ibu enggak sibuk kok hari ini. Ini hanya file-file rekapan nilai-nilai. Ini kan mau liburan, ini kan ujian akhir. Jadi Ibu harus membuat rekapan nilai-nilai atau perkembangan mahasiswa-mahasiswa Ibu seperti itu. Gimana kabar Greta hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi kan bisa main-main ke sini saya. Ibu sendiri kok tambah cantik aja. Bisa saja kamu. Oh iya, dengar-dengar kemarin Greta habis memenangkan lomba futsal ya kalau tidak salah, juara 3.
Enggak sih Bu, teman-teman aja yang heboh padahal yang enggak juara kok Bu. Tidak apa-apa Greta, meskipun juara 3 itu sudah sangat luar biasa sekali, sangat bangga karena salah satu mahasiswa ibu sudah berhasil memenangkan lomba meskipun itu juara 3. Lebih ditingkatkan lagi kemampuan atau mungkin keterampilan yang dimiliki oleh Greta, barangkali nanti ada lomba lagi, kegiatan lagi itu kan nanti bisa ditingkatkan juaranya. Semoga bisa lebih baik lagi Bu. Ya. Sehubungan dengan kedatangan Greta kemari, mungkin ada sesuatu hal yang ingin diceritakan kepada Ibu? Tapi saya masih takut Bu, soalnya ini sangat pribadi bagi saya. Terus dari keluarga pun juga belum ada yang tahu. Greta nggak perlu takut ataupun malu. Di sini Ibu sebagai seorang konselor memiliki kode etik untuk menjaga semua rahasia atau permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh mahasiswa konseli Ibu. Jadi Greta nggak perlu cemas, khawatir atau takut nanti ceritanya nanti dibocorkan kepada orang lain. Seperti itu. Ini nanti Greta ada kuliah lagi atau bagaimana? Enggak sih Bu, enggak ada, tapi mungkin ada kegiatan yang lainnya gitu aja. Jam berapa Greta ada kegiatan? Jam 5-an Bu. Jam 5, oke. Sekarang jam 3:30, berarti kita ada waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam untuk cerita-cerita atau sharing-sharing. Oke, Greta bisa mulai menceritakan apa yang ingin diungkapkan oleh Greta? Ya kalau mau cerita, sebenarnya mau cerita banyak sih Bu ya, tapi kayaknya saat ini yang menjadi hambatan saya itu dengan banyak kegiatan yang saya ikuti itu mempengaruhi semua pola hidup saya Bu. Kegiatan bisa diceritakan lebih jelas lagi Greta, kegiatan apa saja yang Greta lakukan? Kan Ibu juga tahu sendiri ya, saya tuh kan sukanya olahraga, terutama futsal sama bela diri. Terus di luar itu biasanya ya kadang-kadang teman-teman yang futsal itu ajak sparring ke banyak tempat lah. Jadi ya itu Bu, kegiatan yang saat ini yang sedang aktif saya ikuti sejak semester 1 sampai sekarang ini ya itu Bu, 2 hal itu. Jadi kegiatan itu di luar perkuliahan ya, Iya Bu. Greta sekarang semester 5 ya? Iya. Oke, bisa diceritakan lebih lanjut Greta, kegiatan yang Greta lakukan setiap harinya mulai dari hari Senin sampai hari Minggu itu apa saja, mulai dari pagi sampai ya kalau kuliah semester 5 ini kan sampai Jumat ya Bu ya, itu sampai sore soalnya mungkin SKS-nya itu yang banyak atau gimana nggak tahu. Terus dari Senin sampai Jumat itu kuliah. Terus pulangnya itu biasanya nggak langsung pulang, saya biasanya ya nongkrong, wifi-an gratis sampai di kos itu jam 6. Setelah sampai jam 6 ya biasanya nyicil tugas sebentar, kemudian jam 7 baru kegiatan itu. Kalau untuk Sabtu biasanya diisi pencak Bu, soalnya dari setiap minggu itu saya mesti ada kegiatan, tapi ada yang free hari Minggu gitu. Berarti kegiatan itu memang setiap harinya full ya, baik itu kegiatan perkuliahan dan kegiatan di luar perkuliahan. Kegiatan di luar perkuliahan ini Greta mengikuti berapa kegiatan kalau boleh tahu? Kalau untuk saat ini cuma 2, tapi kalau yang merenyik-merenyiknya ya juga ada Bu, tapi yang merenyik itu yang seperti apa? Yang kecil-kecil ya seperti kalau ada pertemuan untuk yang khusus SMA Babatan yang di Malang, terus yang anak Ponorogo, terus yang basis futsal cabangnya UB, pokoknya yang cabang-cabang itu loh Bu. Kan tapi saya nggak aktif sih, nggak terlalu aktif, tapi yang paling aktif itu ya futsal sama pencak itu. Seminggu kalau Senin sampai Kamis itu khusus untuk futsal, terus yang Jumat Sabtu untuk pencak Bu. Untuk pencak. Jadi 4 hari untuk kegiatan futsal, 2 hari untuk pencak. Iya Bu. Pencak. Oke Greta, bisa diceritakan mulai Greta itu mulai melakukan aktivitas kegiatan pencak dan futsal itu dimulai dari jam berapa?
Kalau kegiatannya itu biasanya jam 7 Bu ya, jam 7 malam Jam itu 7 malam. sampai jam 10-an, jam 11-an itu sudah selesai acaranya atau kegiatannya gitu Bu. Semua seperti itu, jam 11 sudah selesai. Tuh. Berkenaan dengan hal itu mungkin ada sesuatu yang mengganggu Greta atau Ya itu Bu kan apa, pokoknya dari semua kegiatan ini kok yang saya rasakan dan yang terjadi pada diri saya tuh semester ini tuh kok aneh ya pada diri saya, terutama itu tidur Bu. Saya itu Tidur. SMA itu paling lambat itu tidur jam 11 itu udah bisa tidur ya. Tapi sekarang ini Bu ya Allah, apa nambahnya itu loh, maksudnya apa itu, pokoknya itu sulit banget saya tidur itu Bu. dari kegiatan yang dilakukan Greta dari mulai pagi sampai malam hari itu biasanya Greta bisa mengistirahatkan badan itu jam berapa? Biasanya bisa mengistirahatkan badan itu ya sekitar ketika udah sampai di kos jam 6 setelah maghrib itu sampai jam 7. Setelah itu ya wis nggak bisa soalnya udah kegiatan-kegiatan itu Bu. Berarti kegiatan itu memang dilakukan di malam hari. Iya, di malam hari Bu. Alasan Greta memilih kegiatan di malam hari itu memang karena kegiatan itu bisanya dilakukan di malam hari atau seperti apa? Ya kalau dilihat harinya ya berhubung tempuk sama kuliah, jadi semuanya anggotanya itu ya udah sepakat kegiatan ini kalau nggak sore, terus malam hari, terus alternatifnya terus malam aja, soalnya semuanya juga bisanya malam. Terus kalau untuk kenapa saya lebih memilih dua kegiatan ini ya soalnya saya suka banget Bu sama ini gitu. Jadi meskipun Mbak Greta cewek tapi menyukai olahraga yang memang pada dasarnya itu olahraga untuk Ya, kan cowok ya. Kan Mbak sekarang Greta. udah umum Bu, banyak yang ikut gitu. Oke, berarti ini tidurnya Mbak Greta itu memang sangat-sangat gimana ya? Bisa dikatakan kurang begitu ya Mbak Greta? Iya Bu, kurang banget Bu, menurut saya sendiri itu kurang. Ya itu yang sangat membebani saya saat ini. Nah, ketika Mbak Greta kurang tidur, kurang istirahat, itu efek apa sih yang dirasakan oleh Mbak Greta? Kalau efek yang paling parah itu untuk saat ini ya Bu, semester 5 khususnya, Iya. itu kesehatan saya itu sangat terganggu banget. Yang paling parah itu saya sampai opnam pernah sama mimisen Bu. Itu Sampai mimisan. iya. Apakah pola tidur Mbak Greta yang seperti ini yang hanya tidur sekitar 2-3 jam ya Mbak Greta? Ini apakah akhir-akhir ini saja atau memang itu sudah dilakukan Mbak Greta sejak SMA? Seperti Ya itu? sebenarnya ini bukan saya lakukan ya Bu ya, tapi gara-gara dulu saya itu ada riwayat penyakit waktu SMA insomnia. Terus mungkin dari itu yang kata dokter saya itu gini, kamu itu memiliki kecenderungan tidak bisa mengistirahatkan badan. Iya. Jadi kalau diterus-teruskan nanti kamu bisa sakit dan kewalahan. Nah, terus itu Bu, sekarang ini semakin parah insomnia saya gitu. Apakah kegiatan yang dilakukan Mbak Greta ketika waktu SMA yang memang pola tidurnya sudah seperti itu sama dengan kegiatan yang dilakukan ketika perkuliahan ini? Kalau sama sih nggak sama-sama banget Bu, cuma bentuk kegiatannya itu yang sama, futsal sama pencak. Kalau untuk waktunya kan sekolah SMA dulu sore jam 2 udah pulang, jadi kalau pencak sama futsalnya bisa di sore hari gitu Bu. Bisa di sore hari. Berarti memang kegiatan futsal dan pencak ini sudah Iya, diikuti? iya, sudah sejak lama, sejak SD malah Bu. Oh, sejak Iya, SD iya. malah. Berarti Mbak Greta ini memang suka sekali dengan olahraga pencak dan futsal, itu memang dari SD ya Mbak Greta? Iya Bu, iya. Apa sih alasan Mbak Greta kok suka sama kegiatan pencak dan futsal? Ya gimana ya Bu, kalau dicari alasannya nggak nemu-nemu, soalnya saya udah dari dulu nyari alasan kenapa ya kok seneng pencak itu. Ya wis nggak nemu, pokoknya ya itu saya suka, mau nggak mau pokok saya harus ikut gitu Bu. Dan kebetulan memang di perkuliahan ini ada organisasi teman-teman yang sama organisasi yang dukung saya untuk masuk, jadi ya wes enak Bu, saya seneng banget gitu. Jadi Ibu bisa mengatakan bahwa memang pola tidur yang dialami oleh Greta saat ini dengan yang dalam 24 jam hanya tidur sekitar 2-3 jam itu dikarenakan memang kegiatan di luar perkuliahan yang dilakukan di malam hari. Apa benar seperti itu Greta? Nah, kalau dipikir-pikir iya Bu,
Soalnya ya kalaupun saya nggak kegiatan mungkin saya bisa tidur lebih awal daripada yang saat ini gitu Bu. Itu kegiatan yang dilakukan oleh Greta itu anggotanya itu memang dari teman-teman kuliah Greta sendiri atau bagaimana Greta? Enggak Bu, futsal itu ya banyaknya kebanyakan dari teman-teman SMA, di mana itu kan 3 tahun itu kan di SMA dulu kan kental banget, walaupun IPA IPS itu raket banget, terus kuliah ini nyebar semua. Terus yang di Malang itu baru dapat kontak-kontak itu ya pas itu daftar ngikutin kegiatan futsal itu ketemu pas di pendaftaran, kon neng kene ra gelem ngabari ya gitu Bu. Pokoknya intinya semua anggota yang di futsal itu dari SMA semuanya, terus ada yang kuliah ada Bu ada. Kalau yang pencak itu baru semua, nggak ada yang SMA. Nah itu kegiatan dilakukan mulai dari jam 7 sampai jam berapa Greta? Selesainya sih Iya, maksimal selesai. jam 11 Bu. Jam 11. Ya. Tapi memang biasanya Greta itu langsung pulang atau? Ya nggak mungkin lah Bu, kan ya anak muda, ketemu teman-teman itu ya nggak mungkin langsung pulang. Biasanya tuh setelah latihan ya jam 11 itu yuk rek ngopi dhisik ya wes, teman-teman itu ngajak ngopi dulu, terus membahas pertama nanti bahas kuliahmu yang di UB, yang di UM tuh gimana, yang di Unisma, di UMM tuh gimana. Terus pokoknya yang terakhir itu waktunya proses bully Bu. Gitu. Oh, jadi setelah kegiatan selesai jam 7 sampai biasanya sampai jam 10 11 Iya. sudah selesai. Tapi setelah selesai kegiatan itu Greta enggak langsung pulang tapi masih ngobrol-ngobrol rumpi-rumpi gitu ya sama teman-temannya. Rumpi Bu, biasalah anak muda. Jadi itu yang membuat Greta mesti kalau mengikuti kegiatan pulangnya malam atau bisa juga dikatakan itu sudah dini hari ya. Pokoknya betah Bu, kalau di luar kos itu mesti saya betah. Soalnya ya itu banyak teman-teman, terus banyak ceritanya gitu. Kemudian ketika Greta pulang jam 1 itu bagaimana dengan tugas-tugas perkuliahan Greta sendiri? Kalau tugas-tugas saya sendiri selama ini ya nggak ada yang terganggu Bu. Soalnya kan kalaupun ada waktu mesti saya kerjakan untuk nyicil. Soalnya saya juga nggak suka nunda-nunda tugas, harus selesai hari itu juga. Terus pokoknya kalau ada waktu ya itu langsung mengerjakan. Berarti tugasnya Bebas lah Bu, bebas nggak ada bebas, masalah. mesti terselesaikan ya meskipun banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Greta. Iya. Untuk kegiatan perkuliahan Greta sendiri bisa diceritakan ketika di kelas itu bagaimana? Kalau perkuliahannya ya biasa aja sih Bu. Maksudnya kegiatan proses pembelajaran ketika Greta kan pulang jam 1. Oh, iya. Ya, itu bagaimana ketika Greta di kelas itu? Kalau sebelumnya saya belum tidur biasanya itu saya tuh ngantukan, lemot, lola, nggak connect, konsentrasi mesti kurang Bu. Iya. Apalagi kan sering ceramah gitu, kan kalau nggak nulis mesti ketinggalan lah. Saya itu ya benar Bu, lihat dosennya tapi itu nggak ngeh gitu loh. Maksudnya yus nggak konsen, goro-goro sebelumnya itu nggak tidur. Mungkin itu Bu yang saya rasa sangat menghalangi saya untuk proses belajarnya itu. Bagaimana dengan dosennya sendiri Greta ketika melihat Greta tidak konsentrasi, merasa ngantuk ketika di kelas? Apa ya Bu, enggak pernah ditegur secara tegas tuh enggak, cuma kok sekarang agak pucatan, apa kurang tidur atau kurang sehat, cuma gitu aja Bu, enggak ditanya lebih lanjut enggak. Untuk teman-teman sekarang Greta ngekos ya? Iya, aku pas Bu. Ngekos. Untuk teman-teman Greta di kos sendiri itu bagaimana menyikapi, maksudnya melihat Greta yang pulang malam, kemudian tidur yang dalam sehari itu cuma 2-3 jam. Apakah teman-teman Greta kebanyakan di kos itu juga seperti itu atau bagaimana? Kalau teman-teman di kos itu enggak Bu, tidurnya semua normal, jam 9 aja udah tidur, setengah 10 itu udah tidur. Kecuali mbak-mbak yang lagi tesis ini paling malam jam 11. Tapi di kos saya tuh enaknya nggak ada jam malam, sebenarnya ada jam 9. Berhubung itu nggak ada ibu kosnya, jadi kan semuanya tergantung yang ada di dalam kan. Itu bisa aja di slot ketika kita itu nggak izin gitu Bu. Ada jam malamnya. Oh ada, memang ada peraturan jam malam. Terus ketika Greta sudah beristirahat itu biasanya Greta bisa tidur antara jam berapa sampai jam berapa? Kalau saya sendiri kan pulangnya itu jam 11, belum dihitung sama ngobrolnya itu. Ngumpi-ngumpinya itu. Ngumpi-ngumpinya yang merenyik-merenyik itu Iya. jam 1 lah kira-kira udah sampai kos.
itu saya nggak langsung tidur Bu, tapi saya itu baru bisa tidur jam 4 kalau udah azan subuh itu. Jam 4 dini hari. Iya. Itu bisa bangun jam berapa Greta? Bisa jam 5 udah bangun, setengah 6 udah bangun Bu. Berarti memang pola tidur kamu ini bisa dikatakan Iya Bu, sangat gimana ya? tidak Bu? normal ya. Iya, saya sendiri juga itu loh kok bisa gitu. Untuk orang tua sendiri, Greta apakah sudah mengetahui perilaku-perilaku yang dilakukan Greta ketika di sini? Kalau untuk saat ini dari keluarga nggak tahu. Keluarga itu taunya saya itu kuliah, pulangnya sore, ya ikut kegiatan 2, pencak sama futsal udah tahu, tapi jam-jamnya tuh nggak tahu. Sebenarnya Pak Bu itu pernah tanya, tapi saya tuh bilang ini kegiatannya sampai malam boleh apa enggak? Ya wes gak apa-apa, ikutono, yang penting itu Bisa membagi waktu. nggak mempengaruhi nilai kuliah kamu. Mesti saya yang dicek itu KRS-nya, nggak pernah tanya sehat mau enggak tahu. Enggak pernah. Untuk prestasi belajar Greta sendiri, bagaimana dengan adanya banyak sekali kegiatan yang diikuti itu? Ya apa ya, enggak menurut saya ada pengaruhnya, tapi itu enggak ngejlok nih banget, enggak Bu. Cuma ya yang sangat berpengaruh itu pada kesehatan saya belajar enggak? Pada kesehatan bisa dijelaskan lebih jelas lagi kepada Ibu, pengaruh kesehatan itu kegiatan yang dilakukan Greta memberikan pengaruh pada kesehatan yang seperti apa? Kalau untuk kesehatan ya Bu, kan kuliahnya juga padat. Ya. Jadi saya tuh cenderung cepat lelah, kemudian terus gampang sakit, Mudah sakit. kalau banyak kegiatan fisik terus maksudnya pemanasannya nggak tepat itu saya biasanya itu langsung mimisen atau enggak biru-biru gitu loh Bu. Ya nggak tahu, pokoknya itu yang paling parah itu mimisen. Kemarin itu kan habis UAS Bu itu ya, UAS praktikum itu saya tuh paginya baik-baik aja, tapi setelah itu mungkin kecapean atau kurang tidur kan malamnya juga ada kegiatan. Nah itu saya sampai kos itu nangis darah Bu, mimisen maksudnya gitu. Jadi ya itu Bu, yang kesehatannya yang saya rasakan mungkin gara-gara insomnia saya ini gitu. Berarti sampai berdampak, bisa dikatakan sangat parah sekali ya dampaknya yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan Greta sendiri. Nah, tadi Greta sudah menjelaskan kepada Ibu bahwa kegiatan yang Greta lakukan dari hari Senin sampai hari Sabtu itu memang benar-benar full. Berarti kan ini hari Minggu ini Greta bisa dikatakan free. Nah, ketika free itu apakah Greta pernah melakukan atau mengistirahatkan badan Greta seperti itu? Pernah Bu, dulu itu pernah saya sekali itu ya istirahat di kos itu benar-benar istirahat, HP saya matikan, pokoknya semuanya lah yang berhubungan dengan yang luar itu saya matikan. Jadi itu kebebasan saya untuk istirahat. Ya cuma itu enggak Bu, cuma hari itu aja sih, tapi untuk selanjutnya nggak bisa. Untuk selanjutnya tidak bisa. Nah, itu apa yang Greta, maksudnya efek apa yang Greta rasakan ketika dapat mengistirahatkan badan dengan? Ya ketika itu kan memang saya itu lagi capek-capek banget, terus itu 1 hari full itu nggak ada kegiatan dan bisa istirahat. Besoknya Senin itu saya itu kan kuliah, jadi itu serasanya fresh banget, terus terima kuliah itu ya bisa cepet gitu loh Bu. Itu yang saya rasakan, terus kesehatannya pun ya wes baik-baik aja ketika itu loh, ketika waktu itu. Terus yang dampak yang paling terasa yaitu Bu, enak deh badan. Enak badan. Iya. Oke Greta, dari apa yang sudah kamu jelaskan, semua cerita yang kamu ungkapkan kepada Ibu tadi, Ibu bisa menyimpulkan sementara bahwasannya memang sekarang Greta ini memiliki kebiasaan pola tidur yang tidak normal. Jadi dalam 24 jam kamu hanya tidur sekitar 2-3 jam. Dan itu sangat berdampak pada kesehatan Greta sendiri. Dengan mimisan, lelah, mudah lelah, tidak bisa fokus dan konsentrasi ketika perkuliahan. Nah, dengan seperti itu, sekarang itu yang Greta ingin lakukan ke depannya itu seperti apa? Ya tentunya saya mau menambah lah Bu ya, dari 2 itu menjadi 4 lah setidaknya, atau 3, 4, 5 nanti ya kalau udah jadi normal gitu Bu. Intinya saya tuh mau nambah, ingin menambah jam tidur Greta dalam satu hari itu. Kira-kira berapa yang Greta inginkan di awal, maksudnya untuk permulaan itu Greta menginginkan? Kalau saya pengennya itu coba
dulu ya Bu ya, mungkin 30 menit aja itu gimana Bu kalau 30 menit itu? Jadi gini Greta, di sini Ibu akan berusaha untuk membantu Greta untuk menambah jam tidur Greta dalam satu hari. Di sini Ibu memiliki salah satu teknik, namanya teknik shaping. Apa itu Bu? Kok saya baru dengar ya Bu ya? Jadi teknik shaping ini adalah salah satu teknik yang bisa digunakan untuk membantu mengajarkan perilaku baru yang lebih baik dari sebelumnya dengan yang dilakukan secara bertahap dan dilakukan dengan konsisten pastinya, seperti itu. Jadi ketika ini nanti Greta kan tadi menginginkan untuk menambah jam tidur. Nah ini nanti jam tidurnya bisa ditambah sedikit demi sedikit tapi dilakukan secara konsisten. Konsistennya itu gimana Bu? Saya belum paham gitu Bu. Jadi konsisten ini ya mulai dari waktunya, mulai dari penambahan waktu tidurnya seperti itu. Harinya juga harus konsisten sama gitu Bu? Nggak harus sih, kalau hari mungkin bisa dicobakan pertama dalam satu hari dulu, seperti itu. Nanti Ibu juga dampingi kan, terus saya juga belum paham Bu itu gimana? Iya Greta, jadi sekarang ini mari kita diskusikan bersama-sama apa saja nantinya yang ingin langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk membantu penambahan jam tidur Greta. Greta, di sini Ibu akan berusaha untuk membantu kamu menambah jam tidur dalam sehari. Di sini Ibu akan menggunakan salah satu teknik. Teknik itu dinamakan teknik shaping. Shaping gimana Bu itu? Jadi teknik shaping di sini, teknik shaping itu merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengajarkan perilaku-perilaku baru yang lebih baik dari sebelumnya, yang dilakukan secara bertahap dan konsisten pastinya, seperti itu. Jadi nanti di sini Greta kan tadi mengatakan ingin menambah jam tidur, berarti ini nanti jam tidur Greta ditambah secara bertahap dan dilakukan secara konsisten. Iya Bu, kalau yang konsisten itu yang gimana? Saya belum paham. Jadi konsisten di sini maksudnya misalnya hari ini Greta menambah waktu tidurnya misal 30 menit. Besoknya juga dilakukan 30 menit juga, masih 30 menit. Mungkin dalam rentang waktu seminggu itu masih 30 menit. Ketika itu berhasil, di minggu yang kedua bisa ditambahkan 10 atau 15 menit lagi. Seperti itu Greta. Itu nanti seminggu aja dulu atau sebulan gitu Bu? Mungkin diawali nanti kita cobakan dalam waktu mungkin seminggu dulu. Kemudian nanti jika itu berhasil bisa dilakukan secara kontinu. Dalam sebulan itu bisa Bu ya nanti? Bisa. Bisa. Ya. Jadi oke. Pertama tadi Greta mengatakan bahwa dalam satu minggu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat dan Sabtu itu Greta dari pagi hingga malam hari itu ya full kegiatannya seperti itu. Jadi waktu tidurnya mulai bisa tidur ketika jam 4 dan itu bangun jam 6 pagi. Nah, di sini nanti berarti ada waktu free hari Minggu. Nah, di hari Minggu ini kita bisa mencobakan teknik itu. Jadi ketika hari Minggu itu Greta bisa mengistirahatkan yang awalnya 2 jam itu bisa ditambahkan menjadi 2 jam setengah. Jadi ditambah 30 menit seperti itu. Iya. Tadi kan Greta juga mengatakan bahwa ketika di kelas itu ngantuk ya, ngantuk ketika jam-jam perkuliahan. Nah, itu ketika jam-jam ngantuk itu Greta bisa mengistirahatkan. Jadi saya menambah 30 menit itu di hari Minggu, terus kayaknya di pagi hari ya Bu itu? Iya, pokoknya ketika Greta itu merasa mulai ngantuk, iya tadi kan Greta di awal mengatakan bahwa ketika kuliah, jam-jam perkuliahan itu kan merasa ngantuk, tetapi karena memang kuliah yang mengharuskan Greta harus mengikuti dan mendengarkan penjelasan dosen sehingga itu tidak bisa tidur. Jadi di hari Minggu ini yang memang benar-benar free, tidak ada kegiatan sama sekali, Greta bisa menambahkan jam tidur. Jadi dari 2 jam itu bisa ditambah 30 menit, jadi 2 jam setengah. Nah ini kita bisa lakukan mungkin seminggu dulu. Seminggu dulu ya? Iya, 1 bulan tapi hanya hari Minggu. Hari Minggu aja. Iya, hari Minggu. Iya. Ketika nanti dalam waktu 1 bulan itu memang benar-benar berhasil, Greta bisa menambahkan jam tidur Greta.
nanti di bulan kedua itu bisa dilakukan ketika hari Senin, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya seperti itu. Iya. Bagaimana Greta? Iya. Ini saya lihat dulu ya Bu ya, biar nanti saya ingat. Oh ini tadi tulisan Ibu masih belum jelas. Tapi bisa nggak Bu? Berarti ini saya pokoknya itu dicobakan dulu hari Minggu. Iya. Terus nambahnya itu 30 menit aja 30 dulu. menit. Selama 1 bulan itu Bu ya? Iya. Kalau udah nanti bisa ditambah lagi menjadi 1 jam gitu Bu, bisa ya? Bisa. Seberapapun mungkin memang bertambahnya itu jangan banyak-banyak dulu, sedikit demi sedikit. Ketika itu memang sudah berhasil, Greta bisa langsung menambahkan lagi seperti itu. Oh iya Bu, iya. Gimana Greta? Iya, saya tahu. Kalau untuk nanti saya udah bisa dalam 1 bulan itu, terus akhirnya itu gimana Bu? Saya komunikasikan sama Ibu gimana? Oke, Ibu, ini bisa dilakukan Greta mulai kapan? Greta bisa melakukannya kapan? Kalau saya mau cepat berubah ya mungkin setelah ini saya bisa. Bagus sekali Greta, Ibu sangat senang sekali karena Greta sudah mau berusaha untuk memang benar-benar ingin berubah dengan ditunjukkan dengan mulai dilakukan mulai nanti. Oke, Ibu menunggu hasil dari teknik yang diterapkan oleh Greta ketika di kos. Nanti Greta mungkin bisa main-main ke sini lagi melaporkan perkembangan yang seperti doakan itu. Saya bisa ya Bu. Pasti bisa. Ketika Greta mau berusaha pasti bisa melakukannya. Tapi saya takut ya Bu, nggak bisa. Nanti ini gimana Bu? Pasti Greta bisa melakukannya. Ketika Greta ada usaha untuk berniat untuk benar-benar melakukan teknik ini, mencobakan teknik ini, pasti Greta bisa melakukannya. Yakin ya Bu ya? Bisa ya? Yakin pasti Greta bisa. Nanti kalau misalnya Greta dapat melakukan teknik ini dalam waktu 1 bulan dulu, 1 bulan dulu, ketika Greta nanti berhasil melakukan teknik ini, Ibu akan memberikan coklat kepada Greta. Kalau lebih dari sebulan Bu? Kalau lebih dari sebulan, ketika itu sudah diterapkan pada hari-hari normal ketika kegiatan full, Ibu akan memberikan kesukaan Greta. Dengar-dengar kan Greta ini menyukai drama Korea, lagu-lagu Korea ya. Nanti Ibu akan memberikan, kebetulan keponakan Ibu juga suka mengkoleksi lagu-lagu dan film-film. Nanti Ibu bisa memintakan dan akan memberikan kepada. Oke Bu ya, siap Bu. Ya siap. Pasti bisa Greta. Pasti Bu, ya pasti Bu. Lagunya ya Bu ya, jangan lupa ya. Iya. Kalau nanti saya gagal Bu, terus nanti akhirnya saya juga mimisan, itu gimana Bu? Kalau Greta gagal dalam melakukan teknik ini, Greta bisa kembali lagi ke sini. Kemudian ketika memang mimisan itu sudah benar-benar parah, di sini Ibu akan mencoba untuk berkolaborasi dengan dokter untuk menangani sakit dari mimisan Greta itu sendiri. Dokter, nanti saya sendiri atau didampingi ini bukan, saya takut bukan. Nggak usah khawatir Greta, di sini Ibu akan tetap mendampingi Greta sampai benar-benar Greta bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan Greta. Seperti itu. Oke Bu, ya oke. Kalau gitu ya, oke Bu ya, saya akan coba teknik ini dan terima kasih waktunya. Ini juga udah lebih dari 1,5 jam. Dan kalau Gretanya ngerepotin Ibu, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan tetap tolong semangatin saya untuk. Nggak apa-apa Greta, Ibu tidak merasa direpotkan oleh Greta. Ibu malah senang sekali karena Greta sudah main-main di ruangan Ibu. Greta sudah mau bercerita dengan Ibu. Iya, ya udah. Ini juga nanti ada kegiatan lagi ya Greta? Ya, ini kan ya udah lama Bu. Saya mau pamit aja langsung. Takutnya Ibu juga ingin pulang. Ya, semangat ya Greta, pasti Greta bisa melakukannya. Ya, makasih Bu. Saya pamit dulu. Oke Greta, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Demikian simulasi konseling behavioral teknik penguatan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.